Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh wali anggota Rumah Hiwar dan juga alumni-alumninya, baik angkatan 1, 2, maupun mungkin ada angkatan 3 yang ikut. Sembari menunggu, Presiden kedua. mungkin kami mohon Bapak Ibu untuk berkenan menunggu wali-wali yang lain agar bisa bersama-sama berkumpul bersama kita. Dan kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian ketika acara berlangsung, dimohon untuk mematikan mikrofon ya Bapak Ibu. Mematikan mikrofon, tapi untuk video mungkin bisa di-on-kan. Agar acara kita berlangsung dengan hikmat, tenang, dan lancar insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Bapak Ibu sekalian? Terdengar, terdengar. Terdengar Ustazah. Alhamdulillah. Selamat pagi dan selamat sore. Salam semangat untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin, senang sekali saya Cantika Zuhrufa, moderator pada hari ini menyambut Anda semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sehat dan bahagia ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, hujan terus, Alhamdulillah. Nikmat Bapak ya, disyukuri ya. Iya. Mari kita bersyukur di tengah segala aktivitas. Kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan kesempatan-kesempatan baik untuk terus meningkatkan diri dan berproduktivitas. Sebelum saya mulai, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah, apresiasi untuk seluruh Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir di kesempatan ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang terhormat, Al-Ustadz Ahmad Saiful Millah LC Diplom. Yang kami hormati, Pembina Umum Rumah Hiwar, Al-Ustadzah Damai Wardani SOS Emekom, Al-Ustadz Hengki Soleh Al-Azhari LC, dan juga Al-Ustadz Aditya Wirawan LC, serta seluruh Bapak Ibu hadirin dan juga alumni Rumah Hiwar. Bapak Ibu hadirin sekalian, Rumah Hiwar merupakan salah satu rumah binaan yang ada di Mesir. Tidak hanya membina para anggota di dalam kelas, namun Rumah Hiwar juga memberikan perhatian kepada anggotanya di luar kelas. Ibarat keluarga, aneh rasanya jika kita tidak mengenal satu sama lain. Untuk itu, Rumah Hiwar ingin mengikat erat persaudaraan antara kita. Maka saya ucapkan selamat datang di acara Silaturahmi Akbar Wali Anggota dan Alumni Rumah Hiwar. Baik, untuk mendapatkan keberkahan dan memohon kelancaran acara kita hari ini, mari kita simak bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan ditilawahkan oleh Saudara Ahmad Rifai Rambe. Kepadanya disilakan. Bismillah. Tes suara terdengar jelas, Bapak Ibu sekalian semua ya. Jelas, jelas. Jelas. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس
تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر غفور رحيم فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu hidin wa syakirin. Ibu hadirin sekalian, sebelum kita ke acara selanjutnya, kami mohon kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera. Kami ulangi sekali lagi, kami mohon kepada seluruh wali anggota dan alumni Rumah Hiwar yang ada di Zoom meeting ini untuk mengaktifkan kamera. Ya, agar kita saling mengenal wajah-wajah Bapak Ibu sekalian. Baik. Baik, selanjutnya mari kita Ketua Ikatan Alumni Rumah Hiwar.
Kepada Saudara Hakim Darmawan, disilakan. Suara saya terdengar semuanya, Pak? Terdengar. Dengar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Tah lana futuhal arifin bihikmatik wangshur alaina rahmatak wa zakirna ma nusina ya zal jalali wal ikram. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya yang sama kita hormati hadir bersama kita Ustadz Ahmad Saiful Milah LC Diplom yang mana selaku founder atau pendiri dari Rumah Hiwar dan juga seluruh pembina-pembina yang lain. Ada Ustadz Aditya Wirawan, ada Ustadz Hengki Soleh Al-Azhari, dan seluruh untuk pembina-pembina rumah yang kalau kita bisa sampaikan pembina rumah itu eh, yang mengatur berjalannya kegiatan yang ada di rumah Hiwar, di setiap rumahnya. Dan juga yang saya hormati, saya banggakan, dan yang saya sayangi kepada seluruh ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Yang besar tak bisa saya panggil gelarnya, yang kecil pun tak bisa saya sebut namanya. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, salam takzim kepada semuanya. Sebelumnya saya ingin menyapa kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau dulu sering disampaikan oleh orang tua saya, katanya akhir-akhir ini sering kena penyakit kanker katanya. Jadi awal itu saya dengar shock. Ah, kanker bahaya nih. Iya bahaya kali katanya. Soalnya kanker kantong kering katanya. Ya semoga kita semua Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang melimpah sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan tercapai semuanya. Amin. Alhamdulillah. Eh, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian semuanya, tentunya saya sendiri di sini mungkin sebelum saya menyampaikan sepatah dua patah kata, izinkan saya selaku Ketua IKRH Ikatan Alumni Rumah Hiwar, nama Hakim Darmawan, berasal dari Provinsi Riau, daerah eh, Kabupaten Rokan Hulu. Jadi kalau sekiranya ibu-ibu dan bapak-bapak bisa mampir ke Riau, ahlan wa sahlan datang ke rumah kami. Insya Allah pintu terbuka lebar. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berbagai nikmat iman Islam dan nikmat-nikmat yang lain yang tak bisa kita sebutkan satu persatu. Hingga pun pada saat yang berbahagia ini kita masih bisa berjumpa, bahkan saya melihat senyum-senyum daripada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Rasanya senang sekali, senang hati saya. Teringat untuk orang tua saya di rumah rasanya. Jadi nanti kalau seandainya pertemuan berikutnya mungkin kalau untuk memanggil Ana, mungkin panggil aja Nak Hakim. Nak Hakim, jadi jangan panggil Ustadz. Siap. Karena kebetulan saya pribadi juga masih menjalani di sini studi S1 tingkat tahun ketiga takhusus di akidah filsafat. Senior Zaki. Jurusan akidah filsafat. Alhamdulillah sekarang sudah masuk tahun ketiga. Ya mohon doanya insya Allah tahun terakhir di Mesir.
Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terutamanya Amin. pada saat ini juga kita berada di rumah hiwar. Alhamdulillah. Juga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Amin. ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya pribadi eh, berterima kasih yang sebanyak-banyaknya kami haturkan, kami ucapkan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang telah menyempatkan waktunya. Mungkin saja sebagian dari kita ada yang sedang demi kegiatan kita pada kesempatan yang berbahagia ini direlakan waktu yang lainnya hanya untuk Zoom yang pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Dan juga hadirnya ikatan alumni Rumah Hiwar. Alhamdulillah pada saat ini Rumah Hiwar sendiri sudah masuk tahun ketiga. Jadi untuk alumninya sudah ada 2 alumni. Dan sekarang yang aktif di Rumah Hiwar itu angkatan ketiga. Nah, lalu bagaimana apa sebenarnya yang ada di IKRH, Ikatan Alumni Rumah Hiwar? Ikatan Alumni Rumah Hiwar kita menyadari bahwa setelah beberapa waktu yang lalu ternyata sangat penting untuk menyatukan para alumni untuk agar senantiasa masih bisa menjalin silaturahim di antara kita dan terutama ini adalah salah satu program kami di Ikatan Alumni Rumah Hiwar bisa silaturahim bukan hanya kepada sesama anggota melainkan juga silaturahim kepada seluruh wali anggota Rumah Hiwar. Pada kesempatan yang berbahagia ini salah satu eh, proker kami sudah berjalan. Nah, untuk apa sih sebenarnya untuk diadanya rapat bersama wali anggota Rumah Hiwar, baik itu yang alumni maupun yang masih aktif. Ada beberapa hal dan beberapa poin yang perlu kami sampaikan karena meninjau pentingnya agar bisa silaturahmi. Yang paling utama yaitu adalah kita bisa melalui teman-teman sekalian. Karena banyak sekali yang orang tua itu khawatir terhadap anaknya. Apakah kegiatannya itu berjalan lancar? Apakah baik-baik saja di Mesirnya? Ini salah satu program kami agar supaya bisa menjalin silaturahim dan juga menyampaikan kabar apa kegiatan yang ada di Rumah Hiwar maupun nanti alumninya akan kita sampaikan di grup. Alhamdulillah udah program yang dari Rumah Hiwar sendiri juga kita share ke grup tersebut. Kita tadi bisa melihat bahwasannya banyak sekali prestasi dari teman-teman. Ada yang sudah menghafal nazom, baik itu nazom maksud di fi'il missorfi dan juga matan jurumiyah, juz 1. Bahkan kita berharap dari teman-teman sekalian juga nanti bisa menghafal sampai ke matan Alfiyah Ibnu Malik yang mana itu kurang lebih berjumlah 1002 bait di dalam ilmu nahwu. Perlu saya sampaikan alhamdulillah untuk tahun kemarin pada tahun yang kemarin sudah berjalan. Ada beberapa dari teman kita yang sudah menyelesaikan semua program yang ada di Rumah Hiwar bahkan berlanjut kepada Alfiyah Ibnu Malik menghafal 1002 bait tersebut. Alhamdulillah. Nah, maka syukuri adanya di Rumah Hiwar ini adalah salah satu proker dari IKRH tersebut agar terjalinnya silaturahmi antara wali murid dan juga para pembina yang ada di Rumah Hiwar sendiri. Dan juga agar supaya terjalin silaturahim dan juga tugas dari IKRH itu sendiri memastikan anggotanya agar senantiasa tetap baik-baik saja. Karena ibu bapak sekalian perlu diketahui mengenai tentang daerah Mesir tersebut kita sangat jauh berbeda dengan di Indonesia. Karena di sini kalaulah musim panas itu kepanasan, kalaulah musim dingin pun sangat kedinginan. Bahkan sampai saat ini masih masuk musim dingin. Ini insya Allah mendekati bulan suci Ramadan, tapi masih dingin gitu. Jadi awal pada musim dingin kemarin itu sempat dari teman-teman itu banyak sekali yang sakit.
karena salah satunya kultur shock, yang mana ada teman-teman kita yang baru datang ke Mesir dan belum terbiasa terhadap ininya, terhadap lingkungannya, sehingga ada yang demam. Nah, hal-hal yang kayak ginilah salah satu perlukan di IKRH, Ikatan Alumni Rumah Hiwar. Kita senantiasa memanage anggota yang ada di Rumah Hiwar, memastikan kalaulah seandainya ada yang sakit, tentu kita bantu. Kita umpamakan saja, kalaulah tangan kanan yang sakit, otomatis tangan kiri juga merasakan sakit. Kalaulah kepala yang sakit, otomatis semuanya juga sakit. Nah, kurang lebih IKRH, Ikatan Alumni Rumah Hiwar, pun merasakan demikian. Kalau seandainya ada alumni atau anggotanya yang satu yang sakit, maka kita harus siap sigap dan membantu. Kurang lebih itulah yang ada di IKRH. Pun begitu nanti untuk kegiatan para alumni dari Rumah Hiwar itu sendiri, kedepannya akan ada tata cara pemandian sholat jenazah, ataupun tata cara sholat jenazah itu tersendiri, dan juga mungkin ada kajian-kajian yang lain. Salah satunya alhamdulillah sekarang berjalan program dari IKRH belajar Alfiyah Ibnu Malik fi ilmin nahwi, yang mana itu 1002 bait tadi. Alhamdulillah sekarang sedang berjalan pada pertemuan pertama. Ya, mohon doanya kami ucapkan kepada ibu dan bapak sekalian, semoga kami di sini senantiasa sehat dan dimudahkan dalam segala urusannya dan dimudahkan dalam menghafalnya, tentunya semangat dalam kuliah di Al-Azharnya. Semoga Amin. nanti kita sebagai generasi yang akan datang bisa menjadikan Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya Rabbal. Besar harapan kami tentunya kepada seluruh wali anggota Rumah Hiwar pada kesempatan yang berbahagia ini, kita juga menyampaikan bahwasannya acara ini akan berlanjut insya Allah. Nah, untuk tahap awal ini kita mengadakan silaturahmi akbar antara wali murid dan juga yang anggota yang masih aktif dan juga alumni. Depannya kita akan adakan kajian bersama. Jadi bukan hanya anak-anaknya saja yang mendapatkan ilmu. Insya Allah dari orang-orang tuanya pun kita akan juga mengapresiasi dan juga kita ikut serta andil untuk bersama mengkaji ilmu, insya Allah. Mohon doanya dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Mungkin hanya lebih dan kurang maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih saya sampaikan kepada Saudara Hakim Darmawan atas sambutan yang telah diberikan. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya adalah sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu sambutan dari Al-Ustadz Ahmad Saiful Milah LC Diplom, founder Rumah Hiwar. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Bukan itu deh, kakak. Bukan gitu, kakak mau Dimohon mungkin kepada Bapak Ibu untuk mematikan mikrofon terlebih dahulu. Mungkin mikrofon Zoom-nya boleh dimatikan untuk ketertiban acara agar suara luar tidak masuk dan kita fokus kepada wejangan pesan dan nasihat dari Ustadz Milah. Baik, terima kasih. Silahkan Ustadz Milah. Oke, baik. Cek suara, Mbak Susu, apakah Terdengar jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an anna Muhammadan abduhu. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati Dewan Pembina Umum Rumah Hiwar, Ustadz Aditya, Ustadzah Damai, Ustadz Hengki, segenap para pembina rumah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu,
Yang kami ta'zimi, yang kami hormati, ya, seluruh wali anggota Rumah Hiwar, baik anggota aktif ataupun yang sudah selesai mengikuti program di Rumah Hiwar, rahimani wa rahimakumullah. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, khususnya nikmat sihat sehingga kita bisa bermuajahah, bermusyafahah, bertatap muka walaupun secara online, ya, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah, dan insya Allah semoga kita termasuk golongan hamba-hamba yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali, ya, pagi waktu Kairo dan sore waktu Indonesia saya bisa bersilaturahim langsung secara online dengan Bapak dan Ibu, dan sebenarnya hari ini adalah hari yang sudah saya rencanakan sejak jauh-jauh hari, ya, bahkan sejak tahun lalu. Qadarullah, kita meyakini ini adalah hari yang terbaik karena Allah menentukan hari ini baru terrealisasi. Pasti lihikmatin iqtadaha. Pasti karena ada hikmah yang Allah persiapkan kenapa tahun ini dan kenapa hari ini, dan itulah yang kami yakini meskipun sudah kami canangkan sejak tahun lalu. Gitu. Bapak Ibu semuanya, sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang ingin mohon izin perkenalkan, ya, nama saya Ahmad Saiful Millah. Saya biasa dipanggil Millah. Saya asli Cilacap, Jawa Tengah. Cilacap, Jawa Tengah. Saya alumni Pondok Pesantren Al-Hikmah 2, Bumi Ayu Brebes. Saya alumni pesantren 2014. Ya, kemudian 2014 saya melanjutkan S1 di Al-Azhar. Alhamdulillah lulus S1 2018. Ya, sejak 2018 saya langsung melanjutkan studi magister di Al-Azhar juga di jurusan yang sama, masih di Syariah Islamiyah hingga saat ini. Ya. Jadi kurang lebih pertama kali saya menginjakan kaki di Kairo 14 Oktober 2014. Masih ingat sekali, pagi jam 10. Alhamdulillah sampai sekarang, sampai saat ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menimba ilmu, untuk beristifadah dengan Masyayikh Azhar, ya, berarti kurang lebih jalan 10 tahun gitu. Jadi entah ini waktu yang sebentar atau waktu yang lama, dan entah apa ini yang membuat betah di Mesir, ya kan. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya di sini bukan siapa-siapa Bapak Ibu, saya di sini hanya ingin, ya, membantu, ya, proses belajarnya putra dan putri Bapak Ibu di Mesir agar semakin lancar dan teratur. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan Rumah Hiwar. Jadi, filosofi kenapa kok Rumah Hiwar ini hadir di tengah-tengah mahasiswa Indonesia di Mesir secara umum, itu berawal dari keresahan pribadi, ya, dan dilanjutkan dengan realita di Mesir. Keresahan pribadi bagaimana Bapak Ibu? Keresahan pribadi itu saya dulu cerita sedikit ya Bu, mungkin curhat lah ya. Saya dulu 2014 pertama ke Mesir, kondisi Mesir itu tidak seperti sekarang. Mahasiswa waktu itu masih terbatas. Sekarang Bapak Ibu kurang lebih 13.000 mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir. Itu jumlah yang sangat banyak. 2014 bayangkan saya datang ke Mesir itu satu angkatan itu paling 500. Sejak 2018 setiap tahun yang berangkat dari Indonesia ke Mesir mahasiswa baru berjumlah 1.500 hingga 2.000, bahkan 2.000 lebih setiap tahun. Sehingga apa? Sehingga dulu 2014 kesolidan mahasiswa Indonesia di Mesir tidak seperti sekarang juga menurut hemat saya. Artinya perhatian para senior kepada juniornya, ya, perhatian kakak kelas kepada adik kelasnya, ya, itu tidak seperti sekarang. Dulu saya ke Mesir itu bimbingan hanya sekedarnya saja. Ya. Saya dulu ingin ngaji dengan Masyayikh Azhar, tidak ada yang mengarahkan. Ada yang mengarahkan satu dua.
Ketika saya coba untuk mengaji dengan ulama Al-Azhar pun saya masih terkendala dengan bahasa. Karena Bapak Ibu di Mesir itu kalau kita ngaji baik di kampus atau di majelis ilmu di Masjid Azhar atau majelis-majelis yang lain, itu bahasanya menggunakan bahasa lokal Mesir. Kita namakan dengan bahasa Amiyah. Jadi bahasa Arab 6 tahun yang kita pelajari di Indonesia itu seolah-olah tidak berguna kalau kita lagi ngaji duduk dengan ulama Al-Azhar. Karena bahasanya jauh sekali gitu. Ya kan? Kalau kita belajar bahasa Arab ada kaidahnya, bahasa fusha, ya kan? Tapi setelah kita duduk dengan para ulama Al-Azhar, baik di kampus atau di luar kampus, itu luar biasa. Tantangan pertama kami dulu adalah bahasa lokal Mesir atau bahasa Amiyah itulah. Bimbingan terhadap bahasa Amiyah juga tidak ada waktu itu. Ya. Saya hendak misalnya menghadapi ujian. Bimbingan untuk diktat-diktat kuliah pada waktu itu juga tidak ada, Bapak. Saya ingin ya apa ya? Saya ingin lagi mengkaji literasi-literasi keislaman. Bimbingan untuk memulai dari ilmu yang mana dulu tidak ada waktu itu. Kitab-kitab referensi-referensi mana yang perlu saya beli, ya, mana yang perlu saya prioritaskan untuk saya miliki, mana kitab-kitab referensi yang membangun keilmuan, mana kitab-kitab yang hanya membangun pengetahuan saja, tidak ada juga bimbingan pada waktu itu. Ya. Dan begitu seterusnya. Ya. Bahkan teman-teman di selain saya pada waktu itu banyak yang keadaannya lebih mengenaskan. Jadi satu rumah isinya mahasiswa baru semuanya. Jadi satu rumah, kalau saya dulu ke Mesir, alhamdulillah satu rumah ada seniornya. Jadi paling tidak mau beli sayuran ke pasar ya diantarkan dulu. Teman-teman saya ada yang satu rumah, masya Allah ya mahasiswa baru semuanya, tidak ada seniornya. Ya kan, jadi kata orang Mesir lah, ya arif shimalan wala yaminan, nggak tahu kanan kiri, nggak tahu ngalor ngidul kalau kata orang Jawa. Tiba-tiba masuk ke negeri orang dengan lingkungan baru, kanan kiri baru, budaya baru, ya bahkan bahasa baru dan lain sebagainya. Ya, eh kami dulu di awal-awal ya bimbingan terhadap bagaimana berinteraksi dengan masyarakat lokal, masyarakat pribumi Mesir juga tidak ada. Dikenalkan dengan bimbingan-bimbingan, dikenalkan dengan budaya-budaya masyarakat setempat juga tidak dikenalkan. Ya, ada ada forum memang orientasi mahasiswa baru yang diadakan oleh Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia di Mesir, ya terkait dengan beberapa hal yang berhubungan dengan pendidikan di kampus, yang berhubungan dengan keamanan di Mesir, yang berhubungan dengan hukum oleh KBRI Kairo, berhubungan dengan macam-macam. Ada ya. Tapi sekali lagi itu sifatnya semuanya masih general sekali, masih di permukaan sekali. Padahal yang kita butuhkan adalah dia yang membimbing kita 24 jam di luar khususnya untuk mahasiswa baru. Baik membimbing secara moral, ya, secara adat, interaksi, dikenalkan, dan lain sebagainya. Nah, keresahan itulah yang kemudian membuat saya pribadi setelah melihat banyaknya mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir, khususnya mahasiswa baru. Ya, di mana ya mereka masih banyak membutuhkan bimbingan dari banyak aspek. Baik aspek ilmuwan, Masya Allah ya, fenomena baru juga 2018, sejak 2018-19, atau bahkan sebelumnya juga sudah ada. Banyak yang ke Mesir misalnya, ya hanya bermodalkan bahasa Arab secukupnya, hanya bermodalkan Al-Quran, dan itu bagus sekali, itu berarti Allah menginginkan kebaikan buat dia. Tapi secara hitungan matematis Bapak Ibu, kurikulum Al-Azhar itu tinggi sekali. Kurikulum keilmuan Al-Azhar itu tinggi sekali. Di mana jika kita hanya bermodalkan bahasa Arab sekedarnya, bahasa Arab kursus, apalagi yang misalnya mohon maaf bukan lagi merendahkan, tapi kita sedang berbicara tentang standar Al-Azhar. Keilmuannya itu tinggi. Misalnya ada dulu lulusan SMA, kawan saya juga ada yang lulusan SMA, dia berat sekali mengikuti standar keilmuan di Al-Azhar. Nah, hal-hal itulah yang membuat kita resah. Wah, ini teman-teman harus dibantu. Ini teman-teman harus harus diayomi. Kalau kata orang Jawa harus diopeni begitu. Disitulah akhirnya kita mencoba untuk membuat program yang sistematis, yang memantau
dan wajib asrama paling tidak 1 tahun untuk menumbuhkan habit dan seterusnya. Itu hal pertama yang membuat kami mencoba untuk membuat komunitas yang kemudian kami namakan dengan Rumah Hiwar itu. Hal kedua, ini juga hal yang mungkin ini faktor terbesar juga, yaitu realitas kehidupan di Mesir, Bapak Ibu, yang cenderung bebas. Nah, gitu. Bahkan Masya Allah ya, dulu ada kawan saya ketika dikasih opsi mau ke Yaman, ke Mesir misalnya, dia milih Mesir. Kenapa? Alasannya bukan keilmuan, Bapak Ibu. Bukan Mesir misalnya keilmuannya top, Mesir nomor 1, bukan. Tapi karena ingin bebas. Ya, berbeda dengan di Yaman. Di sana itu pengawasan di asrama dan lain sebagainya itu ketat. Di Mesir tidak, Bapak Ibu. Kita di sini bebas, betul sebebas-bebasnya, saya boleh katakan seperti itu. Artinya apa? Artinya di kampus tidak ada absen, tidak ada wajib masuk kampus, tidak absen. Yang penting saat ujian kita masuk ujian dan bisa mengerjakan lulus misalnya. Ngaji ya, apalagi ngaji. Kampus saja yang secara administratif itu apa namanya? Dialah yang membuat kita bisa berangkat ke Mesir. Tidak wajib, apalagi ngaji-ngaji biasa yang ada di majelis-majelis ilmu itu tidak wajib sama sekali, Bapak Ibu. Tidak ada yang ngawas, tidak ada yang mensupport, tidak ada yang memanage dan tidak ada yang mengatur. Ya, sehingga apa? Sehingga Bapak Ibu apa namanya? Mental kita yang baru setelah keluar dari pesantren, mental ingin bebas, mental kita yang apa namanya? Yang barangkali lah umur-umur 18, 19, 20 itu adalah mental-mental masih labil, butuh pemastian ya, dan lain sebagainya. Ya. Akhirnya mereka kadang cenderung untuk melupakan tujuan utama ketika seharusnya fokus belajar, ada yang lalai, kemudian lebih banyak fokus bermain, yang dan lain sebagainya lah. Ya. Ada yang fokus ke organisasi, ada yang fokus ke olahraga, itu semuanya bagus. Kalau olahraga, organisasi saya kira masih bagus. Cuma kadang catatannya adalah tidak diberikan porsi. Ya, jadi porsi untuk belajar itu tidak menjadi prioritas. Nah, hal kedua inilah secara umum yang membuat kami berinisiatif untuk ayo ini harus ada perbaikan ya. Karena ya, ini teman-teman di sini mendapatkan amanat luar biasa dari negara ya, dari apa namanya? Orang tua, dari masyarakat, ditunggu dan seterusnya. Nah, akhirnya terbentuklah Rumah Hiwar ini. Nah, akhirnya kita buat program di Rumah Hiwar yang intinya adalah kita ingin membentuk sebuah habit ya, agar teman-teman ya memiliki kebiasaan yang bagus selama di Mesir karena kondisi realitas di Mesir itu menuntut manage self management, menuntut agar masing-masing itu memiliki kesadaran ya, memiliki manajemen waktu yang baik ya, memiliki skala prioritas yang betul. Ini hal yang kita bangun di Rumah Hiwar paling utama, Bapak Ibu. Di Rumah Hiwar ini sebenarnya standar minimalnya itu bukan nyulap putra-putri Bapak Ibu menjadi ulama. Bukan nyulap ya. Kita ingin membantu untuk hal-hal yang mendasar. Manajemen waktu, skala prioritas hidup di Mesir, ya. Skala prioritas hidup di Mesir, ya. Orientasi, menjaga orientasi belajar. Gitu. Bahkan Masya Allah ya, di Rumah Hiwar kita juga membangun bagaimana kita self improvement, bagaimana kita ya meningkatkan kualitas diri, bahkan sampai titik mengenali diri. Itu yang kita adakan kelas soft skill namanya Bapak Ibu. Ya, misalnya belum lama kemarin ada materi dari salah satu pembina kita, Ustazah Damai Wardani, itu kebetulan istri saya pribadi. Alhamdulillah saya sudah menikah 2021. Sekedar ini saja, lewat saja. Istri kebetulan jurusannya umum, media dan komunikasi, agak ngerti tentang psikologi ya. Alhamdulillah anak-anak ini juga kita bimbing, kita perbaiki mental health-nya ya kan. Kemudian bagaimana untuk mengenali diri, belum lama ada materi tentang learn to be you ya.
Bagaimana agar mengenali diri sendiri. Karena Masya Allah kadang masalah anak-anak ini di Mesir tidak hanya masalah belajar. Kadang banyak mereka yang masalahnya itu terhadap diri sendiri. Banyak yang belum selesai dengan diri sendiri. Ya, Masya Allah, ya barangkali punya masa lalu, ada trauma di masa lalu, ada masalah di masa lalu, itu macam-macam dan sangat kompleks. Jadi kita bangun juga kepribadian itu, kesadaran itu. Jadi secara mendasar, Rumah Hiwar ingin membangun hal-hal mendasar. Ya, jadi standar alumni Rumah Hiwar ini bukan ulama sebenarnya, bukan jadi ulama, bukan kemudian menyulap langsung bisa baca kitab, langsung mahir baca kitab dan lain sebagainya. Maka dari itu, ya Bapak Ibu semuanya, adapun misal target itu target terendah Bapak Ibu. Adapun target tertinggi Bapak Ibu semuanya, target tertinggi kita punya, ya. Kita punya pasti. Ya, jadi dalam membuat sebuah kurikulum kita punya target, minimal target dan maksimum target. Maksimum targetnya ya pastinya misalnya ini sekedar mengenalkan program Rumah Hiwar Bapak Ibu. Rumah Hiwar itu sekarang memiliki 3 program. Yang pertama ada program ilmu alat. Ini selama 1 tahun. Yang kedua program ilmu alat itu barangkali Bapak Ibu sudah akrab atau yang belum akrab. Ilmu alat itu seperti ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, ilmu mantik balaghah, ya ini tentang sastra bahasa Arab. Ilmu nahwu sorof itu juga ilmu tentang gramatikal bahasa Arab, ya. Lalu ilmu mantik ya itu juga ilmu tentang logika, bagaimana selain untuk memahami kitab-kitab turas itu kita harus paham bahasa mereka, kita juga harus mengenali cara berpikir mereka. Itulah tujuan kita belajar ilmu mantik misalnya. Ya. Lalu itu selama 1 tahun. Ya, ada juga program kedua, ya kita fokus kepada program ilmu makosid. Ilmu makosid ini ilmu-ilmu seperti ilmu kalam, ilmu akidah, ilmu usul fikih, ya dan seterusnya. Lalu program ketiga, ini program baru yang baru kita jalankan tahun ini yang kita namakan dengan program Rumah Hiwar Pasca Tahfidz. Pasca Tahfidz ini juga berangkat dari keresahan. Jadi setiap program ini kita berangkat dari keresahan. Kita melihat banyak teman-teman mahasiswa Indonesia di Mesir yang sudah memiliki hafalan, bekal hafalan banyak, setengah Quran lebih, bahkan 30 juz. Kan, tapi mereka tidak punya lingkungan yang mendukung untuk melancarkan hafalan, ya, untuk menjaga hafalan. Disitulah kita buat program Rumah Hiwar Pasca Tahfidz. Alhamdulillah tahun ini sudah ada 2 rumah, ya, satu rumah untuk mahasiswa dan 1 rumah untuk mahasiswi. Ya, mereka kita buatkan program, kita awasi, ya kita jadwalkan agar selama 1 tahun mereka selesai mutkil 30 juz dan kita panggilkan masyayikh Al-Azhar. Ya, Masya Allah ini ada Syekh Zakaria berhasil kita panggil untuk mau menyimak hafalan anak-anak teman-teman di Rumah Hiwar Pasca Tahfidz, yang mana notabene-nya Syekh Zakaria ini mantan Imam Masjid Al-Azhar dong. Nah, itu 3 program, masing-masing program selama 1 tahun. Nah, nanti teman-teman itu ada yang ngambil program hanya satu program, ada yang mengambil 2 program begitu. Ini misalnya ada Ananda Zaki dan Ananda Indri misalnya. Ananda Zaki Muhtadi dan Ananda Indriani. Indri Ananda Indri. Itu mengambil tahun kedua. Setelah program ilmu alat selesai, ya mereka berdua ya mengambil program selanjutnya yaitu ilmu makosid. Nah, begitu. Jadi nanti ya teman-teman yang akan menentukan mau mengambil berapa program. Nah, untuk ilmu alat ini standar kita punya standar tinggi Bapak Ibu. Kita misalnya tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Hakim ya, paling tidak ilmu nahwunya naik, tidak hanya jurumiyah saja tapi alfiyah. Ini semuanya demi untuk masuk kepada kurikulum keilmuan Al-Azhar. Nah, dalam pasca tahfidz juga teman-teman harus mutkil 30 juz dan insya Allah di akhir kita berikan sanad, ya, sanad hafalan Al-Quran. Kemudian di ilmu makosid juga sama. Kita punya standar tinggi. Mereka harus menghafal matan, harus memahami dan naik dari satu kitab ke kitab selanjutnya. Nah, setiap program kita punya standar tinggi Bapak Ibu. Nah, yang akan menentukan hasilnya apakah dia ada di katakan target itu levelnya 1 sampai 5. Yang akan menentukan dia di level 1, 2, 3, bahkan 5 itu nanti adalah kegigihan dan kemampuan teman-teman anak putra putri Bapak Ibu semua. Karena kita meyakini ya, setiap dari anak-anak ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda, level kemampuan yang berbeda.
level memahami, level menghafal yang berbeda. Nah, kurang lebih itu Bapak Ibu semuanya ya terkait dengan Rumah Hiwar. Nah, di luar program internal itu, anak-anak ini juga kita push, kita support ya, untuk hadir di kuliah ya. Kemudian kita data ya bagaimana hasil kuliah kemarin. Ya, kita support ada bimbingan diktat kuliah agar harapan kita teman-teman anak-anak ini selesai tepat waktu ya. 4 tahun harus selesai satunya. Atau sekarang rata-rata 5 tahun karena banyak yang harus persiapan bahasa terlebih dahulu di Mesir. Yang jelas jangan sampai tidak naik. Ini kita support, kita push dan kita bantu. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar lah ya di Mesir Al-Azhar itu mudah masuk, keluarnya susah. Jadi masuk ke Al-Azhar ini mudah Bapak Ibu, tapi keluarnya susah. Nah, keluarnya susah maksudnya apa ya itu? Kadang ada yang harusnya S1 4 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun, bahkan Masya Allah ada yang 9 tahun kalau Bapak Ibu sudah nonton film ayat-ayat cinta ya. Nah itu, jadi kurang lebih itu Bapak Ibu kita support juga di luar program-program itu, kita support untuk ngaji dengan ulama Al-Azhar, talaki dengan ulama Al-Azhar, ya kita support untuk kuliah. Yang jelas orientasi Rumah Hiwar ini adalah belajar dan ilmu, Bapak. Ya, agar membuat mereka orientasi utama skala prioritasnya adalah ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, terakhir ya yang ingin saya sampaikan adalah kita berharap dari silaturahmi ini insya Allah akan melahirkan silatul ilmi. Ya, saya pribadi ingin hubungan saya dengan Bapak Ibu tidak hanya sebatas ya hubungan hubungan biasa, hubungan saling memberikan informasi, saling membantu mengawasi anak dan lain sebagainya. Kami pengen hubungan kita terbangun di atas ilmu juga. Jadi silaturahim akan membuahkan silatul ilmi. Jadi hubungan kita insya Allah dibangun juga atas keilmuan. Maka dari itu tekad kami, ya, para pembina di Rumah Hiwar, insya Allah ke depan akan mengadakan kajian-kajian, misal khususnya di bulan Ramadan, 1 minggu 1 kali, terus ke depan insya Allah paling tidak minimal 1 bulan 1 kali, ya kita adakan diskusi, kita adakan apa ya, materi-materi keagamaan, nanti temanya bisa diusulkan oleh Bapak Ibu ya dan seterusnya. Kita sangat fleksibel sekali karena ini masih awal-awal, jadi masih sangat membutuhkan masukan arahan dari Bapak Ibu. Cuma prinsipnya ya, kita ingin selain silaturahim ada silatul ilmi, hubungan keilmuan di antara Bapak Ibu dan kami di Rumah Hiwar. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terlalu panjang. Ya, insya Allah setelah ini jika ada yang ingin ditanyakan, jika ada yang ingin memberikan masukan, insya Allah akan kami dengarkan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekali lagi, kami bukan siapa-siapa, kami hanyalah mahasiswa Indonesia di Mesir yang masih belajar. Ya, sehingga kalau ada kesalahan dalam sebuah program, dalam ucap, tindak tanduk, perilaku, kami sampaikan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon bimbingan dan mohon arahan. Terima kasih. Syukran jazilan ala husni ismamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang sudah disampaikan Ustadz Milah, kita persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar Rumah Hiwar atau di luar itu, mungkin bisa langsung ditanyakan. Bisa angkat tangannya Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mau nanya apa? Silahkan kepada Bapak Surya Edi, ayah dari Zaki Muhtadi Wijaya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar bagus, Bapak Ibu? Terdengar Bapak? Alhamdulillah wa syukurillah. Selawat beriring salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertamanya
Saya perkenalkan diri dulu, saya Surya Edi, ayahanda orang tua dari Ananda kita Zaki Mutadi Wijaya, Kota Pekanbaru, Riau. Salam hormat juga buat Ibu, wali siswa, wali murid yang sore ini hadir dalam Zoom meeting. Semoga kita sehat-sehat semua ya, Bapak Ibu. Ya Allah. Pertama, Amin. tentu saya sebagai ayah dari Zaki Mutarwijaya mengucapkan terima kasih dan rasa bangga khususnya kepada Ustadz Saiful Milah dan kawan-kawan, pada Ustadz Saiful Milah dan tim selama ini telah membimbing dan membantu ananda kami Zaki Mutarwijaya dalam menuntut ilmunya di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Kami sebagai orang tua tentunya turut mendoakan dan ikut mensupport, mendukung apapun itu program Rumah Hiwar karena memang ananda kami juga sudah banyak bercerita terkait Rumah Hiwar, khususnya Ustadz Saiful Milah, bahkan ini juga sudah membaca tulisan Ustadz Saiful Milah tentang Rumah Hiwar. Kalau boleh kami memanggil Ustadz Saiful Milah dan keluarga, mungkin Ustadz Saiful Milah ini bisa kita panggil sebagai bapak angkatnya, bapak kos, bapak angkat dari anak-anak kita yang menuntut ilmu di Al-Azhar, di Kairo, sehingga menjadi tempat tujuan dan tumpuan. Begitu menginjakkan kaki di Al-Azhar, khususnya anak kami setahun yang lalu lebih kurang. Lebih kurang 10 bulan atau 11 bulan yang lalu. Terima kasih Pak Ustadz Saiful Milah. Kami juga terus mengikuti, anak-anak kami juga terus bercerita. Jadi apapun nanti rencana ke depan, apapun nanti program-program yang akan dibuat untuk kemajuan dan keberlangsungan dan kelancaran perkuliahan dan pembelajaran anak-anak kita, kami khususnya orang tua dari Ananda Zaki Mutarwijaya ikut mendukung dan mensupport. Sekiranya nanti memang ada hal-hal yang perlu kita dukungan dalam bentuk materi atau apa segala macam nanti mungkin kedepannya sesuai dengan kemampuan kita, mudah-mudahan Allah memudahkan, kita akan turut berpartisipasi. Mungkin itu harapan kami ke depannya, tetap bersemangat, tetap Pak Ustadz Saiful Milah, mudah-mudahan Allah mudahkan, memberikan bimbingan terus kepada anak-anak kita yang berasal dari Indonesia khususnya untuk melanjutkan pendidikan di Mesir khususnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan awal ini, dan kedepannya pertemuan berikutnya insya Allah kita akan dapat silaturahim lagi. Demikian mungkin sementara waktu, izin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam banyak kepada warahmatullahi Bapak Surya Edi wabarakatuh. atas apresiasi yang sudah diberikan kepada Ustadz Milah dan Rumah Hiwar khususnya. Selanjutnya, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kami persilahkan kepada Ibu Ari. Ibu Ari Andayani. Dipersilahkan Ibu. Mohon maaf Ibu, suaranya belum terdengar. Mungkin masih di mute. Tolong diarahkan Mbak Suhrufa. Mungkin masih di mute Ibu mikrofonnya. Ada tanda mikrofon, ya, diaktifkan.
Ibu menggunakan device atau handphone, Ibu? Laptop atau handphone? Oh, menggunakan laptop. Mungkin dari laptopnya masih di mute, Ibu. Mungkin masih gangguan ya, sembari menunggu Ibu Ari Andayani. Mungkin pertanyaannya bisa ditulis di kolom komentar, Ibu, kalau masih belum bisa juga. Baik, kami buka kesempatan untuk wali yang lainnya. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya mau bertanya, Ustazah. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, saya warahmatullahi orang tua. wabarakatuh. Perkenalkan, saya orang tua dari Salsabila Resnasari Rusmana dari Cianjur. Ya, alhamdulillah kemarin anak saya masuk ke Hiwar, asrama itu ya. Saya tuh merasa anak masuk asrama tuh tenang. Jadi merasa belajar di situ terbimbing. Cuma sayangnya itu ya Ustazah cuma setahun, programnya cuma untuk 1 tahun, mungkin udah pindah lagi gitu ya. Kalau kemauan saya maksudnya sampai lulus di situ, ibaratnya kalau sekolah tuh ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi kita tuh kalau anak di asrama tenang gitu. Jadi enggak apa kan belajar di situ udah terbimbing gitu. Jadi mungkin itu saja Ustazah, Pak Ustadz, masukan buat saya. Seumpamanya ada ini enggak programnya enggak setahun gitu. Ya itu aja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kusmiati Ratnasari. Mungkin Ustadz Milah boleh diberikan tanggapannya atau jawabannya untuk Ayah Zaki dan juga Ibu Salsabila Resnasari. Silahkan Ustadz Milah. Oke, baik. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ananda Zaki ya, atas apresiasinya. Eh, Begitu juga sebaliknya Bapak Ananda Zaki juga sering cerita tentang keluarga, tentang Bapak ya, bahwa Ananda Zaki itu termasuk hal yang berharga untuk keluarga karena rata-rata jurusannya atau spesialisasinya bukan di ilmu agama. Ya, jadi sering cerita juga tentang Bapak. Terima kasih. Saya juga banyak mengambil inspirasi secara tidak langsung dari keluarga Bapak yang memiliki spirit untuk ya mewakafkan anaknya di bidang agama dan memang harus ada dalam satu keluarga bagusnya ya yang kita investasikan untuk keilmuan agama. Itu juga spirit yang luar biasa yang saya ambil dari Bapak Surya Edi tadi yang sudah menyampaikan apresiasinya. Lalu selanjutnya untuk Ibu Salsa ya, ibunya Salsa. Untuk Ibu Salsa, jadi tadi sudah kita sampaikan Ibu, jadi sebenarnya Rumah Hiwar ini ada 3 program dan masing-masing itu 1 tahun. Jadi kalau teman-teman ini ingin melanjutkan tahun kedua sebenarnya bisa. Kayak kemarin misalnya Ananda Salsa itu eh, jika dia berkenan sebenarnya masih bisa melanjutkan di tahun kedua. Bahkan nanti masih bisa melanjutkan di tahun ketiga. Nah ini kemarin Ananda Zaki juga sudah. Ini sekarang misalnya Ananda Zaki itu sudah selesai 1 tahun kemarin. Sekarang melanjutkan tahun kedua. Dan kemarin sempat cerita nanti tahun ketiga masih ingin lanjut lagi di pasca tahfidz. Tapi Bapak Ibu semuanya kami percaya bahwa putra putri Bapak Ibu di Mesir itu memiliki banyak pertimbangan. Jadi untuk masuk tahun kedua itu kita serahkan sepenuhnya kepada anak-anak. Apakah mereka ingin mengeksplor di luar asrama atau mau melanjutkan di dalam asrama. Jadi sebenarnya kita percayakan sepenuhnya kepada putra-putri Bapak Ibu
Ya, apakah akan melanjutkan di tahun kedua atau akan melanjutkan tahun ketiga? Karena di Mesir ini Bapak Ibu, ruang belajar itu luas sekali. Ruang belajar itu luas sekali. Tidak hanya terbatas di bangku kuliah dan di bangku ngaji. Yang ya, banyak di sana ruang belajar di organisasi, di kelompok kajian, di kelompok komunitas-komunitas pengembangan diri dan lain sebagainya, itu banyak sekali Bapak Ibu. Nah, putra-putri Bapak Ibu tuh kadang memiliki kecenderungan, ya, eh, apa? Memiliki kecenderungan masing-masing, bisa dan punya target masing-masing. Misalnya tahun ini mereka ingin mengembangkan public speaking, ya. Tahun ini mereka ingin mengembangkan keilmuan yang lain, yang itu hanya ada di tempat lain, tidak ada di rumah Hiwar, Bapak Ibu. Jadi rumah Hiwar ini hanya salah satu wadah yang ada di lingkungan mahasiswa di sini. Sehingga ya, sehingga yang kami pastikan setelah 1 tahun ini adalah mereka berada di komunitas yang benar. Nah, salah satu adanya silaturahim dengan wali anggota ini, ya kita insya Allah komitmen kami Ibu akan terus mengawasi putra putri Bapak Ibu selama di Mesir sampai lulus S1 maksimal. Ya. Pengawasan kami walaupun mereka tidak di asrama dan tidak di program rumah hiwar lagi, tapi kami akan terus memantau prestasi mereka. Kami akan memantau bahwa mereka berada di tempat yang betul. Gitu. Ya, misalnya Ananda Salsa, gitu. Itu yang kami lakukan adalah memastikan mereka berada di komunitas yang betul. Ini yang menjadi moderator misalnya Bapak Ibu Ananda Zuhrufa, ya. Itu sudah 1 tahun di rumah Hiwar dan melanjutkan di tempat lain, di komunitas lain dengan kesibukan lain karena ada target pribadi. Itu kami hormati, kami pastikan. Yang penting berada di komunitas yang betul dan ilmu orientasinya masih belajar. Jadi insya Allah walaupun mereka tidak di asrama rumah Hiwar lagi, insya Allah kami sebisa mungkin membantu mengawasi tetap ya, putra dan putri Habib selama di Mesir. Ya, insya Allah seperti itu. Maka dari itu ada ikatan organisasi ini Bu yang mengadakan acara hari ini, ikatan alumni rumah Hiwar ini. Ikatan alumni rumah Hiwar ini tugasnya salah satunya mengawasi mereka. Bahkan selain mengawasi kita juga buat program kajian juga. Dan alhamdulillah ya kemarin sudah berjalan dan ada yang mengikuti. Kurang lebih seperti itu, Ibu Salsa. Ya, silakan dilanjutkan Mbak Sukrufa. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Munawaroh. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya bersyukur sekali ketika kemarin ada grup wali santri Rumah Hiwar, nggih. Jadi saya perkenalkan, saya wali dari Ananda Naura Najwa yang baru tahun ini baru ke Al Azhar Mesir. Dan saya memang awam sekali, nggih. Jadi itu karena saya dari Jogja. Pertama kali dengar, tapi asalnya saya dari Kebumen. Jadi ketika dengar Ustadz Mila dari Cilacap, oh tetangga saya jadi tenang gitu loh. Karena memang anak saya itu dari Jogja, itu dari Mandua, itu nggak ada teman. Kemudian dari Jogja sendiri saya cari waktu mau berangkat juga nggak ada teman. Akhirnya saya sama suami itu ikut ke Jakarta. Siapa tahu nanti ada teman yang perempuan. Jadi karena saya kalau putri pergi jauh itu nanti nggak ada mukrinya gitu loh. Saya masih bingung dan alhamdulillah dengan adanya dan rumah hiwar ini anak saya juga carinya browsing di IG atau di mana gitu loh. Jadi kemarin itu ini anak sendiri di Mesir nanti cari kosnya bagaimana. Kalau kemarin yang dari Jogja itu kan ada yang dari MBS itu memang ada teman-temannya banyak, tetapi kan anak saya nggak masuk di kelompok itu, jadinya memang sendiri dari Jogja karena belum punya kenalan. Alhamdulillah ini bisa tinggal di rumah hiwar, saya sangat bersyukur. Saya lihat program-programnya ini juga walaupun tadi hanya 3, tapi ini subhanallah ini sudah sangat komplit sekali, nggih. Jadi saya mohon titip nggih anak saya karena memang perempuan, saya sendiri juga jauh dan kebetulan kemarin waktu mau berangkat itu kebetulan ya qadarullah itu dari Jogja ada mahasiswa Mesir ya yang kebetulan
sakit nggih kemarin itu. Jadi bulan Desember. Jadi saya mau berangkat itu wah pasrah sama Gusti Allah gitu aja. Terus sedikit masukan, kalau ini kan grupnya grup besar nggih. Grup semua alumni dan anggota yang masih aktif. Kalau misalkan di satu rumah itu mungkin bisa ada grup yang satu rumah tempat tinggal mungkin supaya kami mungkin bisa komunikasi sama penanggung jawab rumahnya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas semua yang sudah diprogramkan oleh Rumah Hiwar. Semoga nanti Allah memberikan kemudahan dan kelancaran untuk anak-anak kita menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Munawwaroh. Kita berlanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sri Eko Bambang. Kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Cantika dan Pak Ustadz Mila. Alhamdulillah bisa silaturahmi gitu ya di menjelang awal Ramadan. Mudah-mudahan ini adalah hari yang penuh barokah buat kita semuanya. Perkenalkan barangkali saya orang tua dari Muhammad Farhan Satria Nugraha. Tidak bertanya sih sebenarnya. Yang pertama saya mau mengapresiasi gitu ya keberadaan Rumah Hiwar bahwa saya juga sama dengan orang tua yang lain tadi dari bapak pertama kemudian sampai dengan ibu yang terakhir tadi bahwa kami betul-betul mengapresiasi keberadaan Rumah Hiwar gitu ya. Namanya orang tua apalagi saya selaku ibu gitu ya khawatir gitu anak saya laki-laki tapi yang namanya orang tua tetap khawatir gitu ya berada di Mesir gitu nggak ada keluarga di sana tetapi dengan adanya Rumah Hiwar yang notabene jelas gitu ya kurikulumnya bantu anak saya gitu ya. Ini betul-betul percaya gitu ya. Sehingga kami tuh orang tua jadi plong gitu. Berada di tempat yang nyaman, kemudian berada di tempat yang betul-betul apa ya, lingkungan mengedukasi gitu ya. Kemarin juga ada apa namanya informasi bahwa ketika 1 tahun itu akan ada seleksi penerimaan. Ini juga barangkali terkait dengan yang ibu yang tadi Bu Munawwaroh bahwa bagaimana kalau seandainya gitu ada opsi bukan setahun gitu, tetapi 2 tahun barangkali atau 3 tahun sekaligus ya. Jadi ada opsi yang buat setahun, tetapi ada opsi juga yang mau 2 tahun sekaligus atau 3 tahun sekaligus. Biar kami selaku orang tua tuh tenang, anak kami tidak setiap tahun mencari apa namanya tempat gitu ya untuk tempat tinggal, kemudian untuk menambah pengetahuan itu barangkali. Kemudian yang kedua sama dengan ya, ibu sebelumnya juga bahwa kami juga butuh ya Bu ya ada grup untuk memudahkan karena saya juga kadang apa namanya ingin mendapatkan informasi tentang anak saya tetapi dia off gitu ya. Nah, ini juga barangkali dengan adanya grup kita bisa memantau seperti apa perkembangan keseharian apa namanya anak-anak di Mesir seperti itu. Eh itu barangkali Bu Cantika. Jadi Baik, secara umum mengucapkan terima kasih gitu ya dengan adanya Rumah Hiwar. Kami mensupport apapun program-program yang ditawarkan oleh Rumah Hiwar akan kami selalu dukung karena kami sudah melihat 1 tahun ini bahwa betul-betul sangat bermanfaat buat anak-anak kami dan kami juga selaku orang tua yang ada di Indonesia juga tenang anak-anak kami berada di eh, apa di tangan gitu ya di tempat yang apa namanya amanah seperti itu. Itu barangkali penguatan dari saya selaku orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan Ustadz Milah untuk memberikan tanggapan untuk Ibunda Naura dan juga Ibunda Farhan. Silahkan Ustadz. Oke, baik. Bapak Ibu semuanya, saya mohon ini izin sambil mangku anak. Alhamdulillah ini baru berumur 11 bulan. Mohon doanya Bapak Ibu ya. Eh, terkait Ibu Naura, Alhamdulillah ya.
terima kasih juga atas apresiasinya. Ya saya pribadi dari Cilacap Ibu, Gandrung Mangu, samping Sidarja dan Bangkangkung Kawunganten lah itu. Ibu Naura, untuk Ibu Naura tadi, Alhamdulillah, Insya Allah tadi masukan dari Ibu Ananda Naura dan Ibunya Farhan, Insya Allah akan kami catat baik-baik. Dan kalau misalnya, dan ini mungkin akan dibuat grup per program. Kalau per satu rumah mungkin akan terlalu banyak, mungkin akan dibuat per program. Jadi program yang pasca tahfidz ada sendiri program. Nanti kan kami sampaikan ada 3 program. Grup yang sekarang memang grup besar, itu grup 3 program, dan bahkan ada grup anggota aktif dan yang sudah selesai program juga ada yang di grup itu. Jadi mungkin untuk informasi detailnya akan lebih bagus kalau per program nanti, insya Allah. Karena satu nada dan satu kegiatan dan lebih spesifik menjurus kepada ini anak dari ibunda siapa, anak dari bapak siapa. Itu insya Allah akan kami catat baik-baik. Lalu untuk terkait Naura sendiri, Alhamdulillah Naura ini termasuk yang multazimah. Yang multazimah itu nurut, baik, termasuk yang saya andalkan di program Pasca Tahfidz, Ibu. Karena Anda Naura ini yang mengurus jadwal. Nah, jadi kami ada harian itu ada daily activity. Jadi selalu membuat jadwal harian ini ngapain, siang ngapain, sore ngapain, malam jadwalnya apa. Itu yang selalu mengingatkan adalah Ananda Naura. Alhamdulillah Nana Nora cepat beradaptasi, dan kebetulan satu rumah itu ada 2 mahasiswa barunya dan sisanya ada yang ambil ma'had, ada yang sudah 2 tahun di Mesir, 3 tahun di Mesir, apalagi ada pembina rumahnya. Jadi insya Allah cepat beradaptasi dan saya lihat betah Ananda Naura dan mengikuti program dengan baik. Lalu untuk Mas Farhan ini juga termasuk, mohon maaf untuk ibunya Farhan. Ini saya pribadi juga yang sering mengandalkan Mas Farhan, Ibu. Mas Farhan ini Masya Allah orangnya lembut, baik sekali, sopan sekali, tindak tanduknya juga. Ya, dan Alhamdulillah betah itu di Rumah Hiwar. Makanya ini lanjut di tahun kedua kan sekarang Mas Farhan Satria itu. Jadi kalau saya butuh apa-apa, kadang saya minta bantuan Mas Farhan karena emang orangnya enakan ya Bu. Mas Farhan, saya sedang butuh apa, kadang minta bantuan dari Mas Farhan, dan Mas Farhan ini termasuk yang kalau dibilangin insya Allah nurut. Jadi Alhamdulillah juga di Rumah Hiwar Mas Farhan dapat teman-teman yang satu jurusan. Jadi sangat terbantu saya lihat dalam menghadapi diktat-diktat kuliah. Karena dulu Mas Farhan pernah cerita mengalami kesulitan di dalam memahami diktat kuliah. Tapi setelah di Rumah Hiwar, Alhamdulillah ada komunitas, ada teman-teman yang satu jurusan. Jadi sekalian belajar di Rumah Hiwar, plus saat mendekati ujian juga mereka ada kegiatan belajar bersama. Nah, kurang lebih seperti itu untuk Ananda Mas Farhan Satria. Dan terkait masukan untuk membuat grup lebih spesifik, insya Allah akan kami catat baik-baik. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Ustadz Mila. Izin bertanya, Ustadz Mila, apakah masih mau membuka pertanyaan? Ya, mungkin satu lagi tidak apa-apa. Satu atau Baik, 2 Bu. lagi tidak apa-apa. Satu sesi lagi. 1 atau 2 penanya lagi dari Bapak Ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Fazul Azmi. Orang tuanya Zufi Farezi Azmi. Ini baru dia akan informasi baru bergabung di Rumah Hiwar. Ya kami terima kasih bisa bergabung sini, bisa juga kami memantau, juga bisa kenal dengan semua rekan-rekan di sini. Atau ini bisa dijelas sedikit, karena saya baru masuk di Rumah Hiwar dikit, Pak Ustadz. Sedikit penjelasan tentang Rumah Hiwar ini. Ini apakah semua orang tua yang di Mesir atau khusus ini Rumah Hiwar ini ada tersendiri untuk anak-anak kita atau seperti apa? Mohon penjelasan sedikit aja, mungkin Ustadz bisa menjelaskan kepada kami. Jadi Pak Ustadz ini ada di Mesir itu ya? Atau mohon sedikit aja secara garis besar aja Pak Ustadz. Terima kasih.
Oke, baik. Baik, Langsung saja silakan Ustadz dari Mila. Bapak. Oke, baik. Ya, baik, Bapak dari Betul. Ananda Sufi ya, memang betul baru bergabung. Insya Allah nanti tadi saya sudah menyampaikan lumayan panjang terkait Rumah Hiwar. Insya Allah nanti rekaman dari Zoom ini akan kita upload di YouTube Rumah Hiwar. Nanti bisa kita share di grup dan Bapak bisa menyimak ulang. Tapi Ya, ya. secara umum terkait dengan Rumah Hiwar ini hanya ada di Mesir, Bapak, dan ini adalah komunitas untuk khusus mahasiswa Indonesia di Mesir untuk ya membantu mengatur kegiatan teman-teman. Karena mohon maaf, karena memang secara umum lingkungan di Mesir ini cenderung bebas. Tadi sudah sedikit saya Ya. singgung, bukan cenderung bebas, bebas sekali loh. Jadi kuliah tidak ada yang support, tidak ada yang mengawasi, ya. Ngaji juga tidak ada yang mensupport, tidak ada yang mengawasi. Bahkan tadi sedikit saya singgung, ya, hal yang sangat miris juga. Salah satu alasan teman-teman yang kuliah di Mesir itu ya karena ingin bebas. Ada yang model seperti itulah. Itu hanya ingin menggambarkan betapa betul-betul bebasnya lingkungan di Mesir. Nah, maka dari itu kita atur kegiatan mereka sedemikian rupa, ya. Kita atur dari bangun tidur hingga mau tidur lagi, semuanya berhubungan dengan ilmu, mensupport keilmuan, mensupport kegiatan di kampus, mensupport penguatan keilmuan untuk menghadapi kurikulum keilmuan Al-Azhar, mensupport membangun habit, membangun kebiasaan yang baik, rutinitas yang baik, ya. Karena cara yang paling ampuh untuk menghadapi lingkungan bebas adalah self awareness lah ya, kesadaran diri. Nah, kadang teman-teman ini ketika sampai di Mesir itu kadang kesadarannya masih kurang, atau kadang sadar tapi karena tidak punya lingkungan yang produktif, ya, kawan-kawan satu rumah tidak saling support, tidak satu visi misi, kegiatannya masing-masing, ya, akhirnya dia kesulitan untuk survive di jalan ilmu, untuk survive bahwa ilmu itu yang prioritas dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu, Bapak. Terima kasih Pak Ustadz Saifullah Milah itu. Alhamdulillah, jadi tidak semua anak yang kuliah di Mesir ikut gabung di Rumah Hiwar ini gitu ya. Ya, Ya, betul-betul. jadi yang bergabung hanya mahasiswa saja, yang mahasiswa di Mesir saja. Ya, ya. Ya mungkin tidak semua mahasiswa Mesir, mungkin yang mereka yang betul-betul berminat akan serius gitu ya. Ya, terima kasih banget ya Pak Ustadz. Mohon dibimbing anak kami. Kami ya agak ini kurang begitu informasi di sana. Ya kita mau berpisah dengan anak kita jauh-jauh. Harapan kita dia betul-betul belajar yang maksimal sana. Bisa mendapatkan ilmu yang betul-betul. Jadi ya mohon ya bimbingan dari Pak Ustadz juga rekan-rekan yang ada di sini yang beri masukan. Mungkin di sini bisa juga sebagai sarana kita bertukar informasi. Mungkin yang di sana juga keadaan di Indonesia gitu. Makasih banyak Pak Ustadz. Ya, bersama-sama Bapak. Ini juga kemarin, Masya Allah ya, kayaknya 1 bulan yang lalu musim di Mesir itu sedang ekstrim dinginnya. Saya pernah masuk kelas, ada jadwal dengan teman-teman, itu yang izin sakit sampai 16. Jadi dalam satu waktu itu 16 anak sakit, ada yang sakitnya 5 hari, 2 hari, 3 hari. Karena memang kemarin sedang ekstrim. Jadi banyak orang tua yang khawatir. Itu juga yang membuat kami untuk memantapkan ini harus dibuat grup orang tua agar kita bisa update, agar orang tua pada tenang begitu dengan kondisi anak di Mesir dan begitu seterusnya. Ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama. Baik, terima kasih Ustadz Mila. Izinkan saya membacakan pertanyaan terakhir yang ada di kolom komentar dari Ibu Ari Andayani yang tadi ada kendala teknis di mikrofon ya Ustadz. Ibu Ari Andayani, Assalamualaikum Ustadz dan Bapak Ibu semua. Alhamdulillah Zoom ini memfasilitasi saya sebagai orang tua untuk bertatap muka dengan Ustadz dan pengurus Rumah Hiwar. Untuk program Rumah Hiwar, saya yakin programnya sudah bagus karena Putra mendapatkan rekomendasi Rumah Hiwar ini dari orang yang terpercaya di Mesir. Yang ingin saya tekankan dan mungkin lebih diperhatikan untuk memantau siswa terkhusus jika dalam kondisi sakit. Saya Bunda dari Ananda Raihan Alif, yang Ananda ini beberapa kali sakit asam lambungnya tiba-tiba naik dan harus dibawa ke rumah sakit. Seperti kejadian beberapa minggu lalu.
Terima kasih atas perhatiannya Ustadz dan para pengurus Rumah Hiwar. Silahkan Ustadz Milah, mungkin boleh. Mohon maaf Ustadz Milah untuk mengaktifkan mikrofon. Oh ya, ini dari Ibunda Raihan Alif ya. Alhamdulillah kemarin pas ya, Alhamdulillah kami sudah bincang panjang lebar kali tinggi dengan Ananda Raihan. Kemarin Alhamdulillah Raihan ke rumah kami dan sharing kepada kami tentang banyak hal, tentang tentang orientasi belajar dia di Mesir, target pribadi dia di Mesir dan lain sebagainya. Bahkan riwayat penyakit juga sudah di-sharingkan kemarin. Ya, karena memang kemarin ini Ananda Rehan baru bergabung, ya kan? Jadi kami memang kemarin kurang antisipatif terkait dengan riwayat penyakit teman-teman. Jadi kemarin kami agak kewalahan, mohon maaf Bapak Ibu yang kemarin anaknya sakit dan belum dapat perhatian penuh. Selain karena kami belum antisipatif terkait riwayat penyakit teman-teman, kemarin juga langsung itu satu musim memang yang sakit banyak sekali. Bahkan saya pribadi dan keluarga ini, saya, kemudian istri, kemudian gantian ke anak itu 2 bulan berturut-turut juga kemarin sempat sakit begitu. Jadi agak kewalahan memang kemarin. Jadi sekali lagi kami dengan penuh kerendahan hati mohon maaf jika belum anak putra-putri Bapak Ibu belum mendapatkan perhatian yang seharusnya. Insya Allah ke depan akan lebih antisipatif lagi terkait masalah kesehatan anak-anak ini insya Allah. Ya. Baik, begitu Ibu Ari, semoga bisa menjawab dan Ibu bisa lebih tenang ya, tidak resah lagi. Baik, hadirin sekalian, sebelum kita tutup informasi bahwa kita di sini tidak hanya dibimbing oleh Ustadz Milah, tapi juga ada pembina-pembina yang lainnya yang akan dikenalkan secara langsung insya Allah oleh Ustadz Ahmad Saiful Milah. Silahkan Ustadz. Ya, mohon izin Bapak Ibu ingin mengenalkan segenap tim di Rumah Hiwar ya, agar lebih dekat. Ya, kata orang Jawa, tak kenal maka tak sayang. Kata orang Jawa yang di Indonesia. Jadi harusnya kemarin saya sudah memberikan usulan sebenarnya agar perkenalan ada slide-nya begitu. Jadi nanti ada foto dan ada nama, asal begitu. Jadi bisa kita tampilkan. Tapi karena satu dan lain hal ya belum terrealisasi, jadi kita kenalan manual saja ya Bapak Ibu. Mohon maaf sekali. Nanti insya Allah di grup ya akan kita up lagi terkait profil daripada tim ya segenap pembina di Rumah Hiwar. Tadi saya pribadi sudah kenalan di awal ya. Selanjutnya saya mungkin mengenalkan istri saya terlebih dahulu. Ini juga istri, alhamdulillah kami berdua komitmen untuk membangun Rumah Hiwar bersama dan kami punya orientasi sama-sama di bidang pendidikan ya. Sehingga di Rumah Hiwar ini saya sangat dibantu oleh istri, bahkan mungkin gagasan awal adanya Rumah Hiwar ini juga dulu hasil diskusi saya dengan istri, hasil obrolan pribadi saya dengan istri. Maka dari itu rumah ini kurang lebih kita namakan Rumah Hiwar, Bapak Ibu. Hiwar itu bahasa Arab yang artinya perbincangan, berdiskusi, bahwa segala hal bisa didiskusikan, bahwa akan ada hal-hal besar yang lahir ya sebab adanya diskusi, sebab adanya ngobrol dan komunikasi. Nah, mungkin bisa kami geser kameranya ke istri. Kebetulan sudah ready di samping. Assalamualaikum Bapak Ibu. Salam kenal Bapak Ibu, saya Dama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ustazah. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu semuanya. Ya, saya asli Cilacap Bapak Ibu, sama dengan suami ya, satu kampung halaman. Hanya saja saya sekolahnya di Indonesia. Sekolahnya di Indonesia dan ikut suami ke Mesir sejak 2022 awal kemarin. Baru sekitar 2 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah senang sekali bisa membersamai proses belajar teman-teman, putra-putri, Bapak Ibu semuanya yang sedang belajar di Mesir.
senang sekali saya juga dianggap sebagai ibu sendiri oleh teman-teman. Jadi mohon izin ya Bapak Ibu, kami sebagai mungkin pengganti orang tua, pengganti kehadiran Bapak Ibu yang jauh ya di Indonesia. Kami seringkali menjadi tong sampahnya mereka di sela-sela kegiatan, di sela-sela belajar. Mereka ada yang sedih, ada yang kangen keluarga, ada yang rindu, ada yang punya problem, ada yang segala macam yang dirasakan. Biasanya mereka datang ke rumah kami, ngobrol, ngopi, ngeteh, atau sekedar bermain dengan baby Haula ya. Ini baby kami usianya baru 10 bulan mau masuk 11 bulan dan biasanya jadi bonekanya anak-anak, jadi bonekanya teman-teman untuk menghibur diri di tengah-tengah kesibukan. Mana dadanya? Dadah. Begitu Bapak Ibu. Mohon doanya selalu karena pasti kami tidak luput dari segala kekurangan dan kesalahan dalam proses pembelajaran Rumah Hiwar. Kalau misal ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami, mohon dimaafkan dan mohon disupport selalu ya putra-putri Bapak Ibu di sini luar biasa. Saya sebagai orang awam, saya bukan bidang agama, saya tidak pernah mengenyam pendidikan yang seintens teman-teman di bidang agama. Bidang saya umum, ilmu komunikasi. Jadi saya merasa sangat salut, sangat takjub komitmen belajar teman-teman di sini luar biasa. Yang mereka butuhkan hanya kepercayaan Bapak Ibu, kepercayaan dari orang tua, support penuh dari orang tua, dan support itu tidak hanya berupa materi ya, tapi bisa moral, dukungan, segala bentuk support yang mungkin jauh lebih mendalam rasanya untuk mereka. Karena mereka di sini pasti ya selayaknya seorang anak jauh dari orang tua. Kerapuhan-kerapuhan itu selalu ada dalam setiap perjalanan, begitu ya Bapak Ibu. Jadi yang seringkali saya dengarkan dari teman-teman yaitu butuh lebih dipercaya lagi, butuh lebih diyakinkan lagi oleh Bapak Ibu sekalian. Itu saja mungkin perkenalan dari saya Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bu. Ya. Ya ini kebetulan istri bukan mahasiswa sini, itu S1 di UIN Bandung dan S2 di UNER Surabaya. Setelah selesai S2, kami menikah dan saya bawa ke Mesir, gitu ceritanya. Lalu selanjutnya di sini ada Ustadz Aditya. Ustadz Aditya ada? Bang Zuhrufa, Ustadz Aditya ada atau tidak? Ustadz Aditya. Belum hadir atau mungkin tadi sudah hadir terus keluar ya? Oke, teman. Ini saya ditemani juga oleh Ustadz Aditya, beliau asal Aceh ya, jurusan ilmu hadis sedang S2 juga. Beliau satu angkatan dengan saya kebetulan, sejak 2014 bareng dengan saya. Hanya kami beda jurusan, saya jurusan syariah, Ustadz Adit jurusan hadis. Insya Allah ini Ustadz Adit juga lagi sedang mengambil magister di Al-Azhar bareng dengan saya juga, hanya beda jurusan. Ustadz Adit ini juga dari Aceh dan membantu saya sekali, bahkan dari awal Ustadz Adit yang berjuang bareng saya untuk mendirikan komunitas yang kami namakan dengan Rumah Hiwar itu. Ustadz Adit juga sangat luar biasa ya, sejak awal ngajar dengan kami juga. Jadi beliau ini insya Allah lah ya, kalau sudah jurusan hadis S2 ini kredibel insya Allah. Karena di dalam biasanya yang mengambil jurusan hadis atau ilmu hadis itu yang paling soleh di antara kita. Karena kan berhubungan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berhubungan dengan perilaku Nabi dan seterusnya, begitu. Lalu kami juga ditemani juga oleh junior kami di bawah kami sekitar 3 tahun. Sekarang juga sedang mengambil S2 di Al-Azhar. Ustadz Hengki Soleh, apakah ada? Apakah hadir Ustadz Hengki? Ustadz Hengki sepertinya belum hadir, Ustadz. Oke, Ustadz Hengki sebenarnya tidak hadir. Nanti insya Allah akan kami kirimkan profilnya lagi. Ini Ustadz Hengki juga sangat luar biasa. Kegigihannya di dalam belajar. Ya, bahkan Ustadz Hengki ini termasuk mahasiswa yang berprestasi khususnya dalam bidang penulisan. Ini
Beliau sudah memiliki 3 karya dalam bahasa Arab yang sudah dicetak, Bapak Ibu, luar biasa. Jadi salah satu hal yang ingin kita tumbuhkan di Rumah Hiwar adalah kita menghadirkan sosok ya, figur ya, agar paling tidak teman-teman ini ketika melihat senior-senior yang punya prestasi dalam bidang akademik, mereka secara tidak langsung terbangun semangatnya, tergugah. Ya. Jadi kadang teman-teman, jadi tabiat anak muda itu kan kadang lebih mudah terinspirasi dengan capaian real daripada hanya nasihat omongan saja. Kadang. Alhamdulillah kita hadirkan para pembina-pembina yang memiliki prestasi, yang memiliki fokus terhadap dunia akademik dan memiliki capaian real di dunia akademik. Nah itu 4 kami ya, saya, istri, Ustadz Hengki dan Ustadz Adit tadi. Ya, mungkin kami yang paling dituakan di Rumah Hiwar ini, ya, dan kami yang bertanggung jawab penuh di Rumah Hiwar ini. Nah, adapun sisanya Bapak Ibu, Rumah Hiwar sekarang totalnya ada 8 rumah, ya, 10 dengan teman-teman yang tinggal di Buus, untuk Banat yang ada tinggal di Buus. Jadi paling tidak kami memiliki pembina yang langsung berinteraksi dengan anak. Jadi kami itu ya, 4 kami yang kami sebutkan itu kami tidak langsung tinggal dengan anak-anak Bapak Ibu, tapi tinggal berdekatan dengan mereka. Ya, jadi kalau mereka ingin ngobrol ke rumah mudah, ya kan? Dan kami juga yang full ngajar mereka, mengajari keilmuan-keilmuan itu, membimbing mereka, memberikan arahan, ya, baik secara akademik atau non akademik. Ya, tadi istri sampaikan, kadang bimbingan di Rumah Hiwar ini nggak hanya akademik saja, non akademik kadang lebih banyak. Jadi kadang anak-anak ini masalahnya ada saja begitu ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sepertinya Ustadz Milah ada kendala teknisi. Mungkin boleh ditunggu, sesaat lagi beliau akan segera bergabung. Ya, mohon maaf ya, tadi sempat terpotong. Nah, lalu kami juga memiliki para pembina rumah yang kami namakan dengan pembina rumah, Bapak Ibu. Kami yang 4 tadi kami namakan dengan pembina umum. Lalu kami juga memiliki para pembina rumah. Berarti jika kita memiliki 10 rumah totalnya, berarti ada 10 pembina rumah paling tidak yang hidup dengan teman-teman 24 jam bareng mereka, yang mengawasi mereka, yang mengkoordinir mereka, yang menerima setoran hafalan mereka, ya, dan mengawasi perkembangan setiap hari mereka. Gitu. Jadi itulah nanti akan membangun komunikasi. Alhamdulillah, misalnya saya memahami perkembangan anak itu juga lewat pembina rumahnya masing-masing, walaupun saya tidak tinggal satu. Begitu. Ada kegiatan-kegiatan seperti rapat evaluasi, ya, bulanan, bahkan mingguan dan seterusnya. Nah, di sini kita ada Ustadz Hakim Darmawan. Ada Ustadz Hakim, silahkan. Hadir Ustadz, hadir. Nah, Ustadz Hakim ini sekarang sudah tingkat 3 ya. Mana? Sudah tingkat 3 jurusan Akidah Filsafat dari Riau yang tadi di awal sambutan. Itu juga menjadi pembina rumah. Lalu juga ada Ustadz Rifai dan Ustadz Gibran, ada? Hadir Ustadz, hadir. Nah, ini dia, ini Ustadz Gibran. Ustadz Rifai ada? Mas Gibran, Mas Rifai ada? Hadir. Nah, ini dia, ini Mas Rifai yang Ada, baca Quran. Ini dua-duanya asli Medan, Bapak Ibu. Asli Medan, alumni pesantren Mustafawiyah. Nah, dua-duanya alumni Mustafawiyah, dan ya barangkali Bapak Ibu sudah kenal dengan pesantren Mustafawiyah, ya, termasuk pesantren besar di Sumatera dan pesantren tertua di Indonesia. Lalu juga ada Ustadz Syafi'i, ada di sini Ustadz Syafi'i. Ustadz Syafi'i dan Ustadz Fahmi ada? Tidak ada ya, Ustadz Syafi'i, Ustadz Fahmi ada? Nah, ini yang di Pasca Tahfidz nanti ada Ustadz, namanya Ustadz Syafi'i, ya, itu yang membimbing di program Pasca Tahfidz.
untuk teman-teman yang mau mengambil program pemutkinan hafalan Al-Quran 30 juz. Lalu juga ada Ustadz Fahmi, ada? Nggak ada ya? Oke, baik. Juga ikut. Lalu untuk yang banat, untuk pembina perempuan, itu ada Ustazah yang di BUUS khususnya ini, ada Ustazah Safa dan Ustazah Rizka, ada? Hadir. Nah, ini dia, Ustazah Safa dan Ustazah Rizka. Ini yang membimbing, tadi ada ibu yang di chat ya, saudari Dia kalau tidak salah, itu tinggal di BUUS. Ini Ustazah Rizka dan Ustazah Safa. Ustazah Safa ini jurusan bahasa di kuliah. Ustazah Rizka jurusan syariah ya. Kedua-duanya ini termasuk anggota teladan dulu di Unpar dan memiliki banyak prestasi. Ada yang prestasi pernah menjadi MC misalnya, dan ada yang pernah juara lomba ilmu arut dan lain sebagainya. Ini yang di BUUS Bapak Ibu. Madinatul BUUS itu asrama Al-Azhar. Ya, barangkali Bapak Ibu yang anaknya di Madinatul BUUS sudah akrab dengan istilah BUUS ya. Lalu juga ada Kak Oci, di sini ada Rosi Siti Maisaroh. Kak Oci ada, kita biasanya manggilnya Kak Oci. Nah, Kak Oci ini yang jadi pembina di Rumah Hiwar Pasca Tahfidz untuk yang banat. Ini yang satu rumah dengan Ananda Naura. Kak Oci ini. Kak Oci ini luar biasa juga. Ya, Kak Oci ini sudah selesai hafal Al-Quran sejak di Indonesia. Ya, mungkin insya Allah ya. Dari depan ke belakang dan belakang ke depan. Lalu juga ada Kak Zian dan Kak Salma. Ada Ustaz Zian, Ustaz Salma ada? Oh, enggak ada ya. Nah, ini Kak Zian asli Lombok. Kalau Kak Salma asli mana? Saya lupa. Kak Salma asli Jawa Barat. Kak Salma asli mana ya? Jawa Barat. Sumedang kalau tidak salah. Asli Sumedang. Kalau Kak Zian asli Lombok. Ya, itu juga yang jadi pembina rumah biasanya yang memiliki keteladanan ya di Rumah Hiwar insya Allah. Jadi yang dalam memilih pembina rumah kami punya standar, punya fit and properties lah ya, punya standar sehingga mereka bisa menjadi panutan dari segi akademik dan kegiatan harian. Lalu juga ada satu lagi berarti Kak Filza. Ada Kak Filza di sini? Kak Filza hadir? Nggak hadir ya. Nah ini Kak Filza ini yang kemarin setelah diwisuda program Rumah Hiwar selama 1 tahun, Kak Filza ini termasuk yang memiliki hafalan sampai Alfiyah Ibnu Malik begitu dalam ilmu nahwu. Jadi kegigihannya luar biasa, sudah selesai hafal Al-Quran sejak di Indonesia. Dan belum lama kemarin juga Kak Filza baru setelah selesai setoran 30 juz bil ghaib dengan salah satu syekh di Mesir dan mendapatkan sanad ya, dan seterusnya. Jadi insya Allah Bapak Ibu ya, kami hanya ingin meminta pada Bapak Ibu untuk support dan percaya dengan Rumah Hiwar, karena kepercayaan dan support Bapak Ibu itulah yang akan membuat kami kuat ya. Dan dalam memilih pembina rumah juga tadi sudah saya sampaikan tidak sembarangan. Insya Allah mereka yang punya komitmen terhadap keilmuan ya, dan insya Allah bisa dijadikan sebagai sosok teladan agar setelah 1 tahun di Rumah Hiwar mereka memiliki ya stok semangat. Nah itu dia, memiliki stok semangat untuk melanjutkan ya belajar di Mesir paling tidak selama 4 tahun. Karena Bapak Ibu habit kebiasaan ini betul-betul butuh dibangun, betul-betul butuh dibangun dan dibiasakan. Kadang di pesantren saja itu belum cukup, karena kalau di pesantren itu kan mereka memang dari awal itu di CCTV 24 jam gitu. Nah sedangkan di Mesir itu kadang mereka betul-betul bebas. Jadi alih-alih 6 tahun, 3 tahun di pesantren itu membangun habit, malah kadang 6 tahun, 5 tahun itu setelah selesai dari pesantren jadi ajang balas dendam. Ini sudah keluar pesantren nih. Ini saatnya untuk begini. Wah gitu. Itu salah satu yang perlu kita antisipasi dan oleh Bapak Ibu perlu diantisipasi juga untuk diawasi anak-anak kita yang sedang berada di sini. Barangkali itu untuk sesi perkenalan singkat, insya Allah ke depan ya, perkenalan dan komunikasi akan semakin intens sehingga silaturahim dan silatul ilmi kita terbangun. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya pribadi undur diri. Selanjutnya akan saya serahkan kepada MC dan akan ada sesi foto bersama untuk
kenang-kenangan silaturahim perdana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Mila. Demikian Bapak Ibu sekalian, perkenalan para pembina kami. Semoga kita bisa saling mengenal lebih dalam lagi ke depannya. Baik, sebelum kita tutup. Suaranya? Suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar. Sudah baik. Sebelum kita tutup, baiknya kita foto bersama dulu ya, Bapak Ibu hadirin sekalian. Untuk kenang-kenangan pertama kita. Untuk Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kamera atau on cam, boleh diaktifkan kameranya. Baik. Supaya kita bisa saling mengenal wajah-wajah Bapak Ibu sekalian. Mungkin boleh dibantu oleh host untuk foto bersama. Mungkin masalah konfirmasi apakah sudah siap? Oke, kami dari host siap-siap. Hitungan mundur dari 3, 3, 2, 1. Berikan Sebentar. senyuman terbaiknya Bapak Ibu semua. 3, 2, 1. Tamam. Sekali lagi. Boleh. 3, 2, 1. Oke, sudah. Baik, Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya tutup, izinkan saya memperkenalkan slogan Rumah Hiwar, yaitu cinta ilmu, pengetahuan, dan sosial. Ya, Bapak Ibu, cinta ilmu, pengetahuan, dan sosial. Jadi ketika saya bilang Rumah Hiwar, Bapak Ibu sekalian bisa ucapkan cinta ilmu, pengetahuan, dan sosial. Oke, boleh dicoba ya. Boleh dinyalakan mic-nya terlebih dahulu. Oke. Rumah Hiwar, Cinta ilmu, pengetahuan, dan sosial. Ya, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa. Baik, sayang sekali Bapak Ibu sekalian, kita sudah berada di akhir acara. Semoga acara ini sesuai harapan kami bisa menjalin silaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya. Saya Bu MC Cantika Zuhrufa pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. Ustazah dan Ustaz. Terima kasih semua Ustaz. Terima kasih Terima Ustadz kasih. Ustazah. Live ya Ustaz. Assalamualaikum Ali. Buat.